Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Vista Islamiyati. Di mata kuliah Filsafat Manusia kali ini, saya akan membahas materi mengenai hakikat, potensi, dan jati diri manusia. Yang pertama, pengertian dari hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia dalam pandangan Islam itu dijabarkan dalam Al-Quran. Manusia itu disebut dalam Al-Quran dengan kata Al-Insan, Al-Bashar, dan Banu Adam. Yang pertama ada kata Al-Insan. Al-Insan atau manusia di dalam Al-Quran disebut sebanyak 331 kali. Para ulama beranggapan kata Al-Insan berasal dari kata Nasya Yansa yang berarti lupa. Sedangkan Ibnu Abbas mengaitkan antara insan dan lupa adalah manusia telah melupakan janjinya kepada Tuhan. Yang kedua ada kata Al-Bashar. Al-Bashar berasal dari huruf Ro, Shin, dan Ba yang berarti menampakkan sesuatu yang baik dan indah. Dan kata Al-Bashar disebut sebanyak 123 kali dalam Al-Quran. Menurut Al-Raqib, kata bashar merupakan jamak dari kata basyarat yang artinya kulit. Disebut basyarat karena manusia memiliki kulit yang berbeda dengan makhluk lainnya, dan hal ini mengacu pada bentuk lahiriah manusia. Yang ketiga ada kata Banu Adam, merujuk kepada pengertian manusia karena berkaitan dengan nama Adam, bahwa manusia berasal dari satu sumber dan satu darah walaupun ada beberapa macam suku, ras, agama, dan budaya, juga bangsa. Pengertian hakikat manusia dalam pandangan skolastik meyakini bahwa hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan yang berasal dari dalam diri manusia, yang sifatnya itu instinktif. Inilah penyebab tingkah laku dikontrol oleh kekuatan psikologis yang ada pada diri manusia. Yang ketiga ada pandangan humanistik, menganggap bahwa manusia memiliki dorongan dari dalam diri yang mengarahkan pada pencapaian yang positif. Beranggapan bahwa manusia rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Hal tersebut menyebabkan manusia terus berkembang dan berubah menjadi pribadi yang lebih sempurna. Kemudian, apa itu pengertian jati diri? Jati diri manusia disebut juga dengan human person, bukan self ataupun identity. Hal ini berarti jati diri manusia mendalami manusia secara utuh, bukan hanya berkaitan dengan diri atau identitasnya. Jati diri mengandaikan pribadi manusia yang unik. Dapat dikatakan unik, mengapa? Karena manusia terdiri dari badan dan jiwa. Pembahasan selanjutnya, jati diri manusia sebagai persoalan filsafat manusia. Yang pertama, menurut aspek unitas serta kompleksitas. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu badan dan juga jiwa. Menurut Hadi, jati diri mengandaikan adanya kesatuan yang utuh dalam diri manusia yang tidak dapat dibagi-bagi. Badan dan jiwa masing-masing mempunyai kegiatan, kemampuan, dan juga gaya serta perkembangannya. Yang kedua, ada aspek historis manusia, menyatakan bahwa manusia berubah dalam kehidupan yang terus-menerus bergulir dan berakhir dalam kematian. Aspek ini memberikan gambaran terhadap pentingnya penilaian pada masa lalu, namun juga menilai manusia dari perubahan dalam hidupnya. Yang ketiga, menurut aspek sosialitas manusia. Menurut Mill dalam On Liberty tahun 2005, menjelaskan hubungan manusia dan individu. Satu-satunya tujuan yang membenarkan manusia baik secara individual ataupun kolektif untuk campur tangan dalam kebebasan bertindak adalah setiap anggotanya demi perlindungan diri sendiri. Dengan hal ini, individu diberikan kebebasan mutlak sejauh hanya membuat dirinya bahagia dan tidak merugikan orang lain. Pembahasan selanjutnya mengenai potensi manusia. Apa itu potensi? Potensi merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin dapat dikembangkan. Potensi
Juga dapat diartikan sebagai kekuatan, minat, bakat kecerdasan yang belum digunakan secara maksimal. Adapun jenis-jenis potensi. Yang pertama, itu ada potensi internal. Potensi internal berupa potensi fisik, potensi sosio-emosional, dan juga daya juang. Apa itu potensi fisik? Potensi fisik merupakan potensi yang dapat dieksploitasi sepenuhnya sesuai dengan fungsi dan keunggulannya. Potensi ini dapat dikembangkan dengan pelatihan yang tepat. Yang kedua, apa itu potensi sosio-emosional? Merupakan kecerdasan di bagian otak kanan manusia. Fungsinya sebagai pengendali tanggung jawab, amarah, motivasi, dan kepercayaan diri. Potensi ini dimiliki manusia yang dapat digunakan sebagai bentuk kerjasama dan juga saling menghormati. Yang ketiga adalah potensi daya juang. Potensi daya juang merupakan potensi manusia yang berkaitan dengan ketangguhan, keuletan, dan semangat. Potensi daya juang ini dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Tanpa potensi ini, manusia menjadi individu yang mudah menyerah dan tanpa kepercayaan dan juga harapan. Yang ketiga, ada potensi mental intelektual. Potensi ini dimiliki manusia yang digunakan untuk mengolah, berpikir, dan juga mengatur lingkungan dengan cara yang terarah dan maksimal. Potensi ini terletak pada otak kiri manusia. Yang ketiga, ada potensi mental spiritual. Potensi yang berfungsi mengenali nilai dan menemukan sebuah nilai. Dapat menjadi manusia memiliki sisi emosional, intelektual, dan juga spiritual. Potensi yang dimiliki manusia itu memiliki sisi negatif dan juga sisi positif. Sisi negatif dari potensi manusia yaitu manusia mudah diadu domba, kurang hati-hati, kurang pede, kurang termotivasi, dan memiliki sifat yang emosional. Adapun sisi positif dari potensi manusia yaitu dinamis dan kreatif, berani mengambil resiko, memiliki idealisme, dan memiliki bakat juga dan hal yang lainnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.